Selamat pagi, salam GTK hebat, Indonesia kuat. Perkenalkan, saya Jarudin Sinaga, SPD. Saya adalah guru matematika sekaligus pembina atau pelatih Sanggar Angklung SLB Negeri Karimun. Sekolah Luar Biasa Negeri Karimun merupakan salah satu lembaga pendidikan khusus yang memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik yang memiliki hambatan bervariasi seperti tunagrahita, tunarungu, tunadaksa, tunanetra, Down syndrome, bahkan seorang siswa autisme. Dalam kesempatan ini, saya akan memperkenalkan sebuah program penguatan karakter siswa melalui program Komilau, yang artinya adalah kemandirian, inovasi, dan kolaborasi melalui angklung di SLB Negeri Karimun. Lalu mengapa program ini, program Komilau, harus dilakukan? Saya menyadari, kita semua menyadari bahwa salah satu tantangan pendidik bagi anak berkebutuhan khusus bukan hanya aspek akademik, tetapi juga kurangnya kemandirian, rasa percaya diri yang tidak ada, dan kemampuan berinteraksi atau bersosial dengan orang lain sama sekali tidak ada. Banyak anak yang menunjukkan rasa pemalu, banyak juga yang merasa minder dan merasa dirinya tidak berguna. Tantangan lainnya seperti keterbatasan sarana, yang mana jumlah angklung terbatas, kualitasnya menurun karena tidak pernah digunakan. Selain itu, saya juga belum mengetahui cara bermain dan mengejarkan angklung. Sedangkan kondisi siswa di awal ketika angklung diperkenalkan masih sering menarik diri dan bahkan takut. Selain itu, adanya keterbatasan waktu siswa dikarenakan jadwal kegiatan belajar yang padat, lalu kurangnya dukungan awal dari pihak-pihak tertentu, serta resiko fisik dan psikis seorang guru. Untuk mengatasi tantangan yang ada pada diri saya belajar dari berbagai sumber seperti melihat konten-konten di YouTube tentang angklung, belajar bersama dengan siswa untuk menonton angklung, kemudian melihat permainan angklung di media TikTok, lalu mengkolaborasikannya dengan nada-nada piano. Sehingga saya mengetahui nada solmisasi pada nada angklung. Melakukan pengamatan terhadap kondisi siswa, menentukan strategi, dan menemukan teknik tersendiri secara otodidak. Selanjutnya, secara rutin, kami belajar cara memegang angklung dan cara membunyikannya. Saya memberikan kesempatan kepada mereka memainkan angklung secara bebas dan menggoyangkan sekeras-kerasnya, sesuka dan senyaman mereka. Dengan demikian, mereka mulai paham bahwa setiap angklung nadanya berbeda-beda dan menimbulkan kegembiraan. Pelaksanaan program ini dimulai sejak tahun 2021. Strategi yang dilakukan pada tahun pertama adalah fokus pada pengenalan, pembiasaan posisi barisan, pembiasaan menghafal nada, dan pembiasaan mengikuti instruksi pelatih. Pada tahun ini juga, tim angklung berseri SLB Negeri Karimun mencoba tampil pertama kali, namun masih sangat gugup dan kaku. Di tahun kedua ini, tim angklung mulai latihan intensif dengan lagu-lagu sederhana, dengan mengkolaborasikan musik dan gerakan, serta melatih kekompakan. Karakter mereka sudah semakin berkembang, terlihat siswa saling mengajak untuk latihan, saling mengingatkan, saling menertibkan, dan juga saling membantu. Pada tahun ini juga, tim angklung SLB Negeri Karimun sering kedatangan tamu untuk tampil angklung di sekolah. Di tahun ketiga, tim angklung berseri SLB Negeri Karimun sudah mulai tampil di berbagai undangan dari luar sekolah. Momen ini sangat signifikan, membangun percaya diri dan kemandirian siswa karena mereka sudah dikenal masyarakat. Kolaborasi dan inovasi diri semakin menguat dengan adanya keinginan untuk beraksi lagi, untuk terus mengembangkan diri, mencari keterampilan baru, dan menuntut tempat yang lebih baik di masyarakat. Berikut beberapa penampilan angklung SLB Negeri Karimun adalah undangan Bupati Karimun di Gedung Nilamsari. Ini adalah event IMT GT di Batam, tepatnya di Hotel JW Marriott.
sekaligus menerima sertifikat dari Gubernur Kepulauan Riau. Pada panen karya CGP di Aula Nilam Sehari Karimun, penampilan di Hotel Aston dan dihadiri oleh Sekda Kabupaten Karimun. Kemudian undangan dari panitia IKAPSU di Karimun. Pada ulang tahun PGRI di GOR Kabupaten Karimun. Kemudian pada upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Kostal Kabupaten Karimun. Hari jadi atau ulang tahun Kabupaten Karimun. Dan ini adalah momen Hari Disabilitas Internasional. Kita melakukan konser angklung besar di Gedung Nasional Kabupaten Karimun berkolaborasi dengan drama dan beberapa tarian. Hingga sekarang di tahun keempat siswa semakin mandiri, percaya diri, dan kolaborasinya semakin kompak. Dan program Kemilau ini berdampak positif bagi siswa, orang tua, sekolah, bahkan masyarakat. Berikut ini adalah beberapa pemberitaan secara media online dan sudah tersebar luas di kalangan masyarakat setelah angklung berjalan 4 tahun. Dari sikap Fairuznya, awal sebelum ikut angklung, anak saya pergaulannya agak kurang, ada rasa malu. Kemudian setelah ikut kegiatan angklung di sekolah, Fairuz nampak percaya dirinya lebih kuat. Terus dia sering cerita, terus untuk mentalnya dia sekarang udah percaya diri. Udah bisa berani sendiri, udah bisa mengeluarkan isi hatinya sendiri. Putri ni banyak ceria. Di sekolah dia pun banyak cerita. Nanti dia cerita dengan kawan-kawan. Menjadikan kepercayaan diri anak-anak menjadi lebih meningkat, lebih kreatif, mandiri, lebih senang. Begitu banyak perkembangan yang sangat signifikan terhadap siswa sejak ada tim angklung ini. Mereka sangat percaya diri, mampu berkolaborasi, dan sangat mandiri. Tim angklung ini juga mampu memberikan berbagai prestasi dan penghargaan. Mengajar di Sinaga, menurut pengalaman kami, beliau ini adalah orang yang sangat aktif, terutama dalam melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada anak-anak SLB yang berbagai macam tunanetra. Beliau ini mampu membuatnya berkolaborasi dalam satu kegiatan, contoh yaitu permainan angklung. Kami sudah sering melihat dan menyaksikannya, bahwasanya permainan angklung yang dibina oleh Pak Jarudin Sinaga ini sungguh luar biasa. Tetapi pada tahun 2021 beliau masuk ke SLB Negeri Karimun, banyak prestasi-prestasi yang sudah beliau lakukan di SLB tersebut. Salah satunya adalah angklung. Dulu kami nggak berani sih kalau ditampilkan, tapi sekarang kami udah berani kalau ditampil acaranya. Karena harus berani kalau tampil main angklungnya. Kami percaya diri. Main angklung, tapi dulu kita benar lagi. Saya bisa jadi berani, angklungnya tetap luar biasa. Dari hasil program Kemilau ini, dampaknya jelas kita ketahui bahwa perubahan karakter anak berkebutuhan khusus sangat jauh meningkat. Pada akhirnya, program Kemilau ini yang sedang dilakukan di SLB Negeri Karimun menunjukkan bahwa praktik pembelajaran kolaboratif berbasis seni dapat menjadi sarana efektif dalam melatih kemandirian dan membangun karakter bagi anak berkebutuhan khusus. Dan di balik semua itu, kita jangan pernah lupa, ada pesan sederhana yang terus bergema. Setiap anak bisa bersinar jika kita mau menyalakan cahayanya. Terima kasih.